Setiap pagi, di antara bisingnya kendaraan dan teriknya matahari yang baru muncul, ada satu suara kecil yang selalu terdengar lebih dulu dari yang lain. Suara itu sederhana, tapi kalau kamu berhenti sejenak dan mendengarkan, kamu akan sadar suara itu datang dari makhluk kecil yang sudah hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun. Mereka tak punya warna indah seperti burung merak, tak punya suara merdu seperti kenari. Tapi burung ini bisa kamu temukan di hampir setiap sudut dunia. Di ladang padi, di pasar kota, di taman sekolah, bahkan di jendela kamarmu sendiri. Dialah burung gereja. Burung kecil yang mungkin sering kamu abaikan, tapi diam-diam dia telah menjadi salah satu spesies paling sukses di planet ini. Tanpa bantuan manusia, tanpa perlindungan hutan, tanpa senjata alami, mereka justru bertahan dengan cara yang luar biasa, beradaptasi. Mereka mengikuti manusia sejak zaman pertanian kuno hingga era gedung pencakar langit. Saat banyak hewan punah karena perubahan dunia, burung gereja justru berkembang. Tapi, bagaimana mungkin makhluk sekecil ini bisa menaklukkan hampir seluruh daratan bumi? Dan rahasia apa yang membuatnya mampu hidup di tengah kebisingan, polusi, dan dunia yang terus berubah? Mari kita cari tahu. Inilah kisah burung kecil yang menolak kalah. Burung gereja, si penakluk dunia manusia. Ribuan tahun lalu, sebelum manusia mengenal kota dan mesin, bumi masih dipenuhi padang rumput luas dan hutan liar. Di antara rerumputan tinggi itu, hidup kawanan burung kecil yang sederhana, cepat, gesit, dan sangat berhati-hati terhadap bahaya. Mereka belum dikenal sebagai burung gereja. Saat itu, mereka hanyalah burung liar yang hidup di Timur Tengah dan sebagian Eropa. Tapi semuanya berubah ketika manusia mulai bercocok tanam. Saat ladang gandum pertama kali tumbuh di tanah kering Mesopotamia, burung-burung kecil ini menemukan sesuatu yang luar biasa. Makanan yang mudah didapat dan aman. Sejak itu, kehidupan mereka berubah selamanya. Mereka mulai tinggal di sekitar permukiman manusia, mematuk butir gandum yang jatuh, memanfaatkan atap rumah sebagai tempat berlindung. Lambat laun, manusia dan burung ini mulai hidup berdampingan, bukan karena disuruh, tapi karena saling menguntungkan. Manusia memberi kesempatan hidup lewat ladang dan sisa makanan, sementara burung gereja membantu memangsa serangga kecil yang merusak tanaman. Dari hubungan sederhana itu, lahirlah Passer domesticus, burung gereja modern yang kita kenal sekarang. Saat peradaban manusia meluas, burung gereja ikut berpindah. Mereka menumpang di kapal dagang, terbawa oleh migrasi manusia dari satu benua ke benua lain. Di Eropa, mereka berkembang biak di sekitar pemukiman penduduk. Di Asia, mereka menemukan rumah baru di sawah dan pasar tradisional. Dan ketika manusia menjelajah ke Amerika dan Australia, burung gereja pun ikut menyeberangi samudra. Mereka tidak punya niat menjajah dunia, tapi secara perlahan mereka melakukannya. Kini, burung gereja hidup hampir di seluruh penjuru bumi, dari desa terpencil di India hingga pusat kota London, dari hutan di Asia Tenggara hingga taman-taman di Kanada. Dan yang paling menarik, di setiap tempat,
burung gereja selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Mereka belajar bahasa kota, memahami ritme manusia, dan menemukan cara baru untuk bertahan. Satu hal yang pasti, di mana ada manusia, di situ pasti ada burung gereja. Mereka bukan hanya penumpang di dunia manusia. Mereka adalah bagian dari peradaban kita. Kalau kamu perhatikan, burung gereja itu selalu ada, dimanapun manusia berada. Di desa, mereka hinggap di batang padi yang menguning, melompat di pematang sawah, mematuk biji-bijian kecil yang jatuh dari panen petani. Sementara di kota, mereka punya gaya hidup yang jauh berbeda. Mereka bertengger di kabel listrik, menyelinap di bawah kursi taman, bahkan masuk ke teras kafe untuk mencari remah roti yang jatuh. Mereka tak takut pada manusia, justru seolah tahu bahwa keberadaan kita berarti satu hal, makanan. Di pagi hari, burung gereja sering terlihat mandi debu di pinggir jalan. Kedengarannya aneh, tapi bagi mereka, debu membantu membersihkan bulu dari parasit. Siang harinya, mereka berkelompok mencari makan. Tak jarang, kamu akan melihat mereka bertengkar kecil, memperebutkan remah yang sama. Tapi anehnya, dalam beberapa detik, semuanya kembali tenang. Burung gereja memang hidup berkoloni. Mereka saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Satu ekor mungkin bertugas mengawasi dari atas atap, sementara yang lain makan di tanah. Begitu ada ancaman, entah kucing, burung elang, atau manusia yang terlalu dekat, suara peringatan langsung terdengar. Cip, cip, cip. Dalam sekejap, seluruh kawanan terbang menjauh. Di sisi lain, ada hal menarik dari cara mereka membangun rumah. Burung gereja tidak suka bersarang di pohon tinggi. Mereka lebih suka tempat yang dekat dengan manusia, celah atap rumah, lampu jalan, atau lubang ventilasi. Sarang mereka sederhana, campuran rumput kering, bulu, dan serpihan kertas yang kadang mereka curi dari sekitar. Burung jantan biasanya jadi arsitek utama. Dialah yang mengumpulkan bahan dan menyusun sarang, berharap sang betina akan tertarik dan memilihnya. Jika betina suka dengan sarang itu, mereka akan tinggal dan menetaskan telur-telurnya di sana. Dalam sekali musim, burung gereja betina bisa menghasilkan 3-7 telur kecil. Telur itu dierami selama 2 minggu sebelum menetas, dan dalam waktu hanya 14 hari, anak-anak burung itu sudah bisa keluar dari sarang dan belajar terbang. Proses yang cepat, tapi penuh perjuangan. Karena di alam, tak semua anak burung bisa bertahan. Ada yang jatuh, ada yang jadi mangsa, ada juga yang mati kelaparan. Namun, di balik kerasnya hidup itu, burung gereja punya sesuatu yang luar biasa. Semangat sosial yang tinggi. Mereka saling berbagi peringatan bahaya, mencari makan bersama, dan bahkan tidur berkelompok di malam hari untuk saling menghangatkan diri. Coba lihat mereka saat matahari terbenam. Di kabel listrik atau ranting pohon, puluhan burung gereja berbaris rapat, berdesakan, berbunyi ramai seperti pasar kecil. Mereka tak hanya mencari tempat tidur, mereka sedang memastikan satu hal, bahwa semua anggota koloninya selamat hari ini. Dan ketika pagi datang, suara cip-cip mereka kembali terdengar, memulai hari baru. Seolah berkata, kami masih di sini. Kami masih bertahan. Burung gereja adalah salah satu contoh terbaik bagaimana makhluk kecil bisa menaklukkan dunia. Mereka bukan burung yang kuat, bukan juga burung yang besar, tapi kelebihan mereka ada pada satu hal sederhana, kemampuan beradaptasi. Dari sawah di pedesaan Asia hingga gang sempit di kota-kota besar Eropa, suara cip-cip mereka jadi bagian dari kehidupan manusia
di hampir seluruh penjuru bumi. Asalnya, burung gereja berasal dari Eropa, Afrika Utara, dan sebagian Asia. Tapi kini, mereka telah menyebar ke hampir seluruh dunia, dibawa tanpa sengaja oleh manusia. Ketika kapal dagang mulai menjelajahi dunia di abad ke-19, burung gereja ikut terbawa di kapal atau sengaja dilepaskan di tempat baru untuk mengendalikan hama. Dari sanalah mereka mulai menaklukkan benua demi benua. Di Amerika Utara, burung gereja pertama kali dilepaskan di New York tahun 1850-an. Hanya butuh beberapa dekade, jumlahnya berkembang pesat hingga memenuhi hampir seluruh wilayah Amerika Serikat dan Kanada. Di Australia, mereka juga berhasil bertahan, bahkan di iklim kering dan panas sekalipun. Begitu pula di Amerika Selatan, di mana mereka berbaur dengan ratusan jenis burung lokal tanpa kesulitan. Berarti, mereka bukan burung yang pilih-pilih tempat. Di pedesaan, mereka hidup di lumbung, sawah, atau pepohonan rendah. Di kota, mereka membangun sarang di atap rumah, di papan reklame, bahkan di balik lampu jalan. Selama ada ruang kecil untuk berteduh dan sedikit makanan, burung gereja bisa hidup di mana saja. Adaptasi mereka bukan cuma soal tempat tinggal, mereka juga bisa menyesuaikan pola makan. Awalnya, burung gereja adalah pemakan biji-bijian, tapi saat hidup di kota, mereka mulai memakan sisa makanan manusia, roti, nasi, bahkan remah biskuit. Peneliti bahkan menemukan bahwa burung gereja bisa mengubah perilakunya tergantung dengan kebiasaan manusia di sekitarnya. Di tempat yang ramai, mereka jadi lebih berani. Tapi, di tempat baru yang masih asing, mereka tetap waspada, menjaga jarak. Adaptasi ini bukan hanya insting, tapi hasil dari proses belajar antar generasi. Anak burung gereja meniru perilaku induknya, cara mencari makan, cara mengenali bahaya, bahkan tempat terbaik untuk berteduh saat hujan. Dengan begitu, kemampuan bertahan mereka terus meningkat dari waktu ke waktu. Persebaran mereka juga membawa pengaruh ekologis yang menarik. Di satu sisi, kehadiran burung gereja membantu mengontrol populasi serangga kecil di daerah perkotaan. Tapi, di sisi lain, di beberapa wilayah, mereka bisa bersaing dengan burung lokal dalam mencari makanan dan tempat bersarang. Namun, di balik semua itu, keberhasilan burung gereja sebenarnya mencerminkan sesuatu yang lebih dalam. Mereka adalah simbol dari hubungan tak terpisahkan antara manusia dan alam. Dimanapun manusia membangun peradaban, burung gereja selalu ikut hadir, menyesuaikan diri, berbaur, dan hidup berdampingan. Dan mungkin tanpa kita sadari, mereka menjadi cerminan sederhana dari kemampuan kita sendiri untuk beradaptasi terhadap perubahan dunia. Karena sama seperti manusia, burung gereja juga belajar, bertahan, dan menemukan cara baru untuk hidup, meski lingkungan terus berubah. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang semakin bising, burung gereja tetap berkicau. Suaranya mungkin kecil, tapi konsisten. Dan di balik kicau sederhana itu, ada kisah besar tentang ketahanan hidup, adaptasi, dan kebersamaan. Mereka tidak punya taring untuk bertarung, tidak punya sayap lebar untuk terbang jauh seperti elang. Tapi burung gereja punya satu kekuatan yang tidak dimiliki banyak makhluk lain, kemampuan beradaptasi dengan dunia yang berubah. Di desa, mereka tumbuh bersama alam. Di kota, mereka belajar hidup berdampingan dengan manusia. Mereka membangun sarang di tempat yang kita anggap remeh, di sela papan reklame, di sudut gedung beton, dan tanpa kita sadari, mereka telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Saat kita berjalan ke pasar pagi, mereka menunggu remah biji yang jatuh dari karung padi. Saat kita duduk di taman kota, mereka terbang rendah,
menukik cepat, lalu menghilang di antara pepohonan. Mereka ada di mana-mana, tapi jarang sekali kita benar-benar memperhatikan mereka. Padahal, burung gereja punya cerita yang begitu mirip dengan manusia. Mereka juga mencari tempat aman untuk hidup. Mereka juga membesarkan keluarga kecilnya dengan penuh kasih. Mereka juga harus berjuang menghadapi perubahan iklim, polusi, dan kehilangan habitat. Banyak peneliti menyebut burung gereja sebagai barometer lingkungan perkotaan. Karena saat jumlah burung gereja menurun, itu sering menjadi tanda bahwa kualitas lingkungan juga memburuk, terlalu panas, terlalu bising, atau terlalu sedikit ruang hijau. Di beberapa kota besar, populasi burung gereja memang menurun drastis. Mereka kehilangan tempat bersarang, kesulitan mencari makanan, dan kalah bersaing dengan spesies lain. Namun di tempat lain, mereka justru berkembang pesat. Ini menunjukkan satu hal penting, bahwa setiap lingkungan yang kita ciptakan selalu punya dampak bagi makhluk lain. Dan burung gereja, kecil tapi tangguh, mengingatkan kita bahwa harmoni antara manusia dan alam itu bukan hal yang mustahil. Selama kita memberi ruang, sepetak taman, sebatang pohon, setitik tempat untuk berteduh, burung gereja akan tetap bernyanyi. Mungkin itu sebabnya mereka selalu terasa dekat dengan manusia. Karena di balik semua perbedaan, kita sama-sama sedang berusaha bertahan hidup di dunia yang terus berubah. Jadi, lain kali ketika kamu mendengar suara cip-cip kecil di pagi hari, berhentilah sejenak. Dengarkan baik-baik. Itu bukan sekadar suara burung biasa. Itu adalah suara kehidupan. Kecil, sederhana, tapi penuh arti. Burung gereja, meski mungil, membawa pesan besar bahwa ukuran tidak menentukan kekuatan. Yang terpenting adalah kemampuan untuk beradaptasi, bekerja sama, dan tidak pernah menyerah, bahkan ketika dunia berubah terlalu cepat. Dan mungkin, di antara kicauan kecil mereka, terselip pesan untuk kita semua. Selama kita mau belajar dari alam, kita tidak akan pernah benar-benar tersesat